Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari seiman dan seakidah, selamat datang kembali di channel Saluran Iman. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah amalan yang mana di akhir zaman ini terasa amalan tersebut seperti sebuah permainan. Terlebih lagi dengan maraknya media sosial yang secara tidak sadar telah merusak dan bisa jadi menghanguskan amalan tersebut. Sebelum lanjut, klik like, share dan subscribe agar saudara-saudari kita bisa mengetahui video ini dan sama-sama mendapatkan manfaatnya. Ikhlas berarti melakukan suatu amal atau ibadah semata-mata untuk mencari ridho Allah, tanpa mengharapkan pujian, penghargaan, atau keuntungan duniawi. Kata ikhlas berasal dari bahasa Arab, kholaso, yang berarti murni, bersih, atau terbebas dari campuran apapun. Dalam konteks ibadah, ikhlas adalah kebersihan niat dari segala sesuatu selain Allah Ta'ala. Amr Maula Muralib dari Ashim dan Muhammad Labid, Nabi bersabda, "Syirik kecil adalah suatu penyakit yang sangat berbahaya bagi kalian." Lalu para sahabat bertanya, "Apakah syirik kecil itu ya Rasulullah?" Jawab beliau, "Riya." Besok di hari kiamat, Allah menyuruh mereka mencari pahala amalnya, kepada siapa tujuan amal mereka itu. Firman-Nya, "Carilah manusia yang waktu hidup di dunia, kamu beramal tujuannya hanya untuk dipuji atau disanjung oleh mereka, mintalah pahala kepada mereka itu. Kelak mereka diperlakukan kasar, adalah wajar, karena amal mereka di dunia hanyalah penipuan belaka. Bahwasanya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Dia pandai membalasnya. Ketika sholat, mereka malas melakukannya, hanya pujian manusialah tujuan utamanya. Mereka tidak mengingat Allah, kecuali hanya sedikit." Surah An-Nisa ayat 142. Oleh karenanya semua amal mereka batal, tidak sampai kepada Allah dan Allah lepas dari mereka. Demikianlah amal yang tidak disertai dengan keikhlasan. Dari Abu Hurairah, katanya Nabi bersabda, Allah berfirman, "Aku tidak memerlukan sekutu ataupun amal yang syirik padaku. Barang siapa melakukannya, maka terlepas dariku, bukan urusanku." Hadis Qudsi. Dalam hadis tersebut mengandung pengertian bahwa, amal baik apapun yang dilakukan tanpa ikhlas, tidak akan diterima dan tiada balasannya kecuali neraka. Dasarnya adalah firman Allah, "Barang siapa menghendaki kesenangan dunia, dengan amalnya, maka kami pun memenuhinya di dunia, apa yang kami kehendaki bagi keinginannya, kemudian kami masukkan dia ke neraka, keadaannya sangat hina dan terusir, jauh dari rahmatnya. Dan barang siapa menghendaki kesenangan di akhirat, dan pahala amalnya, dengan sepenuh hati melakukannya secara ikhlas dan beriman, maka mereka itulah orang yang usahanya diterima, amalnya memperoleh pahala. Kepada setiapnya dari dua macam orang kami cukupi rezekinya, dan pemberian Tuhanmu tiada, seorang pun, dapat dihalangi." Surah Al-Isra ayat 18-20. Ayat tersebut di atas kesimpulannya, tiada balasan bagi amal yang niatnya tidak karena Allah, sebab Allah hanya menerima amal yang ditujukan kepadanya. Lagi pula amal bukan karenanya akibatnya hanya dicapai dan susah di neraka jahanam, disebutkan dalam hadis. Terkadang orang melakukan puasa tiada keuntungan baginya, kecuali lapar dan dahaga, dan terkadang orang beribadah di malam hari, tiada keuntungan baginya, kecuali jaga malam yang melelahkan, yang dimaksud adalah amal ibadahnya sia-sia atau tidak berpahala. Sekalipun penilaian masyarakat, pada umumnya dia orang yang tekun dan rajin beramal atau beribadah, tetapi jika disertai dengan riya dan amal ibadahnya tidak berpahala. Diriwayatkan oleh Imam Waqi, dari Sufyan Ats-Tsauri, dan dari seseorang sahabat, dari Mujahid, katanya, seseorang menghadap Nabi dan berkata, "Ya Rasulullah, bahwasanya aku bersedekah karena Allah, tetapi aku juga senang dipuji orang, bahwa aku orang baik yang suka beramal." Lalu turunlah ayat, "Barang siapa takut kepada Tuhannya dan mengharap pahala darinya, maka lakukanlah amal baik dengan penuh ikhlas, jangan mempersekutukan seorang pun dalam beribadah atau beramal kepada Tuhannya." Surah Al-Kahfi ayat 110. Sebagian ulama hikmah menegaskan, bahwa barang siapa melakukan 7 amalan, tanpa dibarengi 7 perkara, berarti hampa atau palsu amalannya, yaitu 1. Takut kepada Allah, tapi tidak mau mengurangi maksiat. 2. Percaya atau mengharap pahala dari Allah, tapi enggan beramal atau beribadah kepadanya. 3. Bertekad akan melakukan kebaikan atau berbakti kepada Allah, tapi tidak dilakukan dalam kenyataan. 4. Berdoa kepada Allah, tapi tidak berusaha secara lahiriah. 5. Mohon ampun atau istighfar kepada Allah, tapi tidak menyesali dosa yang telah dilakukannya. 6. Lahirnya berbuat kebaikan, tapi dalam hatinya tidak ikhlas.
7. Beramal atau beribadah, tapi tidak ikhlas mengharap keridhaan dari Allah. Hadis dari Abu Hurairah dari Nabi, bahwasanya beliau bersabda, "Di akhir zaman akan timbul golongan-golongan yang menghimpun harta dunia dengan memperalat agama, bersandang bulu domba, bicaranya sangat menarik, seperti manisnya madu, tetapi hatinya buas melebihi serigala. Kelak mereka dimarahi oleh Allah. Dia mengutuk mereka demikian, kalian berbuat sandiwara dan menentang kebesaranku, maka tunggulah saat aku menimpakan fitnah atau bala, sampai membingungkan manusia yang berakal tenang." Al-Hadis. Lain halnya jika beribadah atau beramal secara ikhlas kemudian dengan tiba-tiba dipuji orang dan timbul rasa senang, maka dia tetap mendapat pahala. Berdasarkan hadis Nabi sebagai berikut. Seseorang menghadap dan bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, bahwasanya aku beramal baik secara diam-diam, tiba-tiba diketahui orang, dia memujiku, lalu timbul dalam hatiku rasa gembira, dapatkah pahalanya bagiku?" Beliau menjawab, "Dapat, bahkan 2 macam. Yang pertama, pahala diam-diam dan kedua pahala berterus terang. Oleh karena itu, lakukanlah ibadah atau beramal dengan ikhlas karena Allah semata, sekalipun hanya sedikit, daripada banyak tetapi tidak ikhlas." Firman Allah, "Jika kebajikan itu sebesar zarah adanya, pasti dia lipat gandakan dan dia berikan pahala yang besar dari sisinya." Surah An-Nisa ayat 40. Para ulama hikmah setengahnya telah meletakkan definisi ikhlas sebagai berikut. Ikhlas adalah tidak ingin amalnya yang baik dilihat orang, apalagi diperlihatkan, tidak ubahnya seperti dia melakukan kejahatan yang tidak ingin diketahui secara umum. Sedangkan setengah ulama lainnya meletakkan dasar ikhlas ialah tidak menghendaki pujian orang. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda, ketika Allah menciptakan surga Aden, lengkap dengan keindahannya yang belum pernah dipandang mata, belum pernah didengar telinga dan belum pernah pula dibayangkan manusia, lalu ia disuruh berbicara. Katanya, "Sungguh berbahagia orang-orang mukmin." Lalu katanya pula, bahwasanya setiap manusia yang kikir, munafik dan suka dipuji orang, haram mendekat atau masuk kepadaku. Menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ada 4 macam yang membuktikan riya, yaitu 1. Pemalas, ketika tidak ada manusia. 2. Tetapi di hadapan manusia, sangat tangkas. 3. Amal ibadahnya meningkat ketika dipuji. 4. Tetapi menurun, ketika perilaku atau amal ibadahnya dicela. Ikhlas adalah inti dari seluruh amalan dalam Islam. Tanpanya, amal yang dilakukan tidak memiliki nilai di sisi Allah. Karena itu, umat Islam dianjurkan untuk senantiasa memperbaiki niat sebelum, selama, dan setelah melakukan ibadah dengan keikhlasan. Semoga video ini memberikan manfaat dan pencerahan serta pengingat bagi kita semua. Ingat, setiap perbuatan ikhlas yang kita lakukan karena Allah, sekecil apapun, akan mendapatkan ganjaran dari Allah. Jadi, mari kita meningkatkan dan peduli bahwa keikhlasan menjadi kunci amalan kita seperti yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jika merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar lebih banyak orang yang mendapat manfaat dan insya Allah akan menjadi catatan amalan baik kita semua. Terima kasih sudah menonton. Semoga hati kita selalu dilimpahi dengan keikhlasan, kasih sayang dan keberkahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.